Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dari Universitas Siber Asia dan Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai salah satu artikel ilmiah yang saya tulis, yaitu keterkaitan antara struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan tingkat pertumbuhan berkelanjutan, wawasan dari IDX Growth dan IDX Sharia Growth. Sebagai mahasiswa akuntansi, artikel ini menjadi gambaran dan bentuk uji coba saya untuk membandingkan apakah memang ada perbedaan karakteristik antara perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah indeks syariah dan indeks non-syariah. Artikel ini juga ditulis sebagai salah satu bentuk perwujudan untuk tugas dan ujian dari mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Siber Asia. Pertama, kita akan berkenalan dengan beberapa konsep, yaitu struktur modal, sales growth, dan sustainable growth rate. Pertama, perusahaan itu dituntut untuk mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas keuangan jangka panjang. Nah, keseimbangan antara pertumbuhan dengan stabilitas keuangan jangka panjang ini dapat dilihat dari sales growth dan juga sustainable growth rate. Kedua, berkaitan dengan struktur modal, campuran pembiayaan optimal suatu perusahaan itu seringkali menjadi tolak ukur seberapa efektif atau efisien manajemen finansial di perusahaan tersebut. Biasanya akan dicari sebuah titik optimal dari perbandingan struktur modal antara hutang dengan ekuitas. Ketiga, kinerja pasar dan kemampuan itu akan membentuk pendapatan, di mana penjualan itu seringkali menjadi tolak ukur juga performa dari sebuah perusahaan. Sebenarnya, apa yang ingin dicoba dicari dari ketiga variabel ini adalah bagaimana ketiga variabel ini merepresentasikan kesehatan finansial dan efisiensi operasional. Namun, nanti dalam penelitian kita akan mengkaji hubungan antara ketiga variabel ini. Sebagai gambaran, berikut adalah kerangka penelitian, di mana di sini ada dua indeks yang akan digunakan, yaitu indeks IDX Growth 30 dan IDX Sharia Growth, di mana nantinya kita akan mengkaji hubungan variabel capital structure atau struktur modal dengan sustainable growth rate dan juga sales growth dengan sustainable growth rate. Nantinya sustainable growth rate dari IDX Growth 30 itu akan dibandingkan dengan IDX Sharia Growth. Kenapa ini menjadi gap dalam penelitian? Karena sebelumnya tidak ada perbandingan jelas terkait dengan SGR, perusahaan syariah dan non-syariah. Dan karena kita mengambil topik terkait dengan sales growth dan sustainable growth rate, maka sampel yang kita gunakan atau indeks yang kita gunakan juga adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba bersih yang tinggi, yang otomatis juga diasumsikan memiliki pertumbuhan penjualan yang juga tinggi. Namun, kedua jenis perusahaan ini, baik IDX Growth 30 dan IDX Sharia Growth, itu memiliki perbedaan karakteristik karena mereka berbeda secara regulasi. Dan dari sisi kerangka etikal, itu juga berbeda. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut. Pertama, dari segi sampling, itu digunakan perusahaan-perusahaan pada indeks IDX Growth 30 dan juga IDX Sharia Growth dengan tahun pengamatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan kriteria inklusi setidaknya perusahaan yang digunakan itu menjadi anggota indeks setidaknya 1 tahun berdasarkan evaluasi Major Index. Analisis statistik yang digunakan utamanya adalah regresi linear berganda dan untuk perbandingan digunakan uji T independen. Asumsi-asumsi klasik juga akan digunakan dalam mengkaji statistik dalam penelitian ini. Lalu kita juga akan berkenalan dengan rumus-rumus atau pendekatan matriks yang digunakan untuk mengukur variabel. Pertama, capital structure, kita menggunakan debt to equity ratio. Kemudian untuk pertumbuhan penjualan, kita bandingkan penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan untuk sustainable growth rate, kita diukur dengan menggunakan rumus return on equity atau tingkat pengembalian terhadap ekuitas dikalikan dengan retention ratio atau jumlah persentase laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Pertama adalah hasil uji deskriptif statistik pada penelitian ini. Dapat kita lihat khususnya berfokus pada bagian hasil rata-rata bahwa ada perbedaan dari segi rata-rata antara perusahaan-perusahaan pada indeks IDX Growth 30 dengan IDX Sharia Growth.
Misalkan untuk sustainable growth rate, ternyata yang rata-ratanya lebih tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IDX Growth 30 atau non-syariah. Sedangkan untuk capital structure atau struktur modal, ternyata rata-rata tersebut yang paling tinggi itu ditemukan pada Sharia Growth, IDX Sharia Growth, begitu juga dengan Sales Growth. Kemudian untuk hasil regresi pada model perusahaan-perusahaan IDX Growth 30, ternyata didapatkan sebuah variabel yang signifikan terhadap sustainable growth rate, yaitu adalah sales growth. Di sini artinya dalam perusahaan IDX Growth 30, pertumbuhan penjualan itu berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate. Artinya apa? Sebenarnya berapapun tingkat capital structure itu tidak akan terlalu mempengaruhi sustainable growth rate dari perusahaan-perusahaan ini. Atau bisa kita asumsikan juga bahwa perusahaan IDX Growth 30 mungkin sudah beroperasi di dekat titik utang optimal mereka, sehingga perubahan struktur modal ataupun perubahan utang ini mungkin tidak akan mempengaruhi pertumbuhan berkelanjutannya. Di sisi lain, pada kondisi stabilitas ekonomi seperti yang dilakukan pada tahun penelitian itu 2022 sampai 2023 tidak terdampak pandemi COVID, perusahaan-perusahaan itu mungkin akan lebih mudah untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui peningkatan penjualan dibandingkan dengan menggunakan atau memainkan struktur modal agar mencapai titik optimal ataupun memperoleh keuntungan, baik secara normal ataupun melalui arbitrase. Oleh karena itu, temuan ini juga mendukung bahwa sebenarnya sales growth memiliki dampak yang lebih langsung dan signifikan terhadap sustainable growth rate dibandingkan dengan menyesuaikan struktur modal. Ketika kita melihat model yang satunya, yaitu IDX Sharia Growth, kita menemukan bahwa justru variabel yang signifikan adalah struktur modal atau capital structure-nya. Artinya apa? Dalam perusahaan syariah, kita duga bahwa capital structure ini sering melibatkan pembiayaan ekuitas dan pembagian keuntungan, bukan berfokus pada penggunaan utang berbunga seperti halnya pada utang konvensional, di mana prinsip-prinsip ini mengedepankan etika, keberlanjutan, dan stabilitas. Namun, di sisi lain dari segi operasional, mungkin dilakukan juga efisiensi operasional, sumber daya, dan standar-standar lainnya yang dipatuhi. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa perusahaan syariah atau di IDX Sharia Growth Model ini akan sensitif terhadap perubahan struktur modal, di mana mereka memiliki kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai perusahaan syariah, misalkan untuk solvabilitas itu tidak boleh terlalu tinggi, lalu juga misalkan untuk penggunaan hutang itu sangat dibatasi, maka hal ini memang karena sensitif akan berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan keberlanjutan mereka. Bukti lain dari Jakarta Islamic Index atau dari indeks syariah juga itu menunjukkan bahwa benar, capital structure atau struktur modal secara signifikan mempengaruhi sustainable growth rate, salah satunya mekanismenya melalui peningkatan profitabilitas. Kemudian untuk R-square dari kedua model itu diuji dan ternyata untuk model 1 di mana IDX Growth 30 itu R-square-nya lebih kecil yaitu hanya 40% dibandingkan dengan R-square dari IDX Sharia Growth yang nilainya mencapai 99%. Hal ini diduga karena adanya variabilitas dalam industri bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IDX Growth 30. Sedangkan untuk IDX Sharia Growth, meskipun industrinya sangat beragam, namun karena peraturan yang mirip-mirip terkait dengan aspek syariah, keuangan syariah, maka diduga karakteristiknya lebih mirip satu sama lain. Selanjutnya, hasil uji independent test itu menunjukkan bahwa pada perusahaan IDX Growth 30 dan IDX Sharia Growth, ada perbedaan signifikan pada tingkat struktur modal yang mereka gunakan atau mereka miliki. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perusahaan syariah itu memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi, yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-syariah. Sehingga mereka dapat mengalami kesenjangan finansial sebenarnya akibat keterbatasan pendanaan. Namun, dalam studi ini terkait dengan sustainable growth rate itu tidak ada perbedaan antara perusahaan syariah dan non-syariah. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada penelitian ini, yang pertama, diperlukan pendekatan seimbang terhadap pertumbuhan dan manajemen keuangan di kedua jenis perusahaan.
Perusahaan syariah misalkan, meskipun memiliki utang yang lebih sedikit, mungkin mencapai sales growth dan sustainable growth rate yang sebanding melalui pengelolaan finansial dan sumber daya yang efisien, inovatif, dan perencanaan strategis. Di sisi lain, untuk perusahaan IDX Growth 30 yang mungkin memanfaatkan tingkat utang atau leverage yang lebih tinggi, menyeimbangkan leverage ini dengan strategi pertumbuhan penjualan yang kuat untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, untuk perusahaan IDX Growth 30, sales growth secara signifikan berdampak positif terhadap sustainable growth rate, sehingga pentingnya perluasan pendapatan dan pendanaan internal melalui laba ditahan untuk dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk IDX Sharia Growth, capital structure itu secara signifikan mempengaruhi sustainable growth rate, mencerminkan penggunaan efektif dari sumber pembiayaan yang etis dan stabil seperti pembiayaan ekuitas. Studi ini tidak menemukan kesenjangan signifikan dalam sustainable growth rate antara perusahaan yang mematuhi syariah dan yang tidak mematuhi syariah, dan hanya capital structure atau struktur modal mereka yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan lingkungan operasionalnya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi seperti IDX Growth 30 itu sebaiknya fokus pada sales growth dan ekspansi pasar sambil mempertahankan capital structure yang stabil untuk memaksimalkan potensi sustainable growth rate mereka. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan syariah seperti IDX Sharia Growth sebaiknya mengoptimalkan mekanisme pembiayaan atau funding, struktur modal, dan juga meningkatkan efisiensi operasional untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya tulis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.